Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 20 ayat 4. Saya bacakan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, memang ini konteksnya zaman dulu. Tetapi kita mesti sadari bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang sama, yang dulu menyertai umat Israel, Tuhan kita juga saat ini, Dia tetap Tuhan yang menyertai. Dia Immanuel, Tuhan Allah, Dia berjalan menyertai kamu. Dia menyertai kita kemanapun kita melangkahkan kaki. Dan perhatikan, untuk apa Dia menyertai kita? Untuk berperang bagi kita, melawan musuh-musuh kita. Nah, musuh, kasih tanda kutip, musuh ini bisa bukan hanya, wah zaman dulu perang berarti kita melawan ya seseorang gitu ya. Musuh ini bisa bicara dalam banyak hal dalam konteks saat ini. Bisa pergumulanmu, permasalahanmu, ya apapun yang sedang kau hadapi, yang itu berat bagi hidupmu, Dia Tuhan yang akan berperang. Jadi Tuhan berperkara. Dengan maksud apa? Untuk memberi kemenangan. Kepada siapa kemenangan Dia berikan? Kepada kita. Pertanyaannya, bisakah Tuhan kalah? Tuhan tidak mungkin kalah. Tuhan pasti menang. Nah, kalau Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa itu, boleh katakan ya, kalau kita bicara ke anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, Dia itu superhero kita, gitu ya, pahlawan kita. Nah, Tuhan bertindak, Tuhan berperang bagi kita untuk memberi kemenangan kepada kita. Artinya bukan kita sesungguhnya bertindak. Ya, ketika menghadapi apa, kita cuma berkata dalam nama Yesus. Ya, kita udah menyebutnya berperang. Ada istilah mungkin peperangan rohani misalnya gitu ya. Ngusir setan misalnya. Dalam nama Yesus, setan pergi. Lalu dikasih Tuhan, kita hanya berucap, sesungguhnya di balik apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan waktu itu, ada Tuhan yang menyertai kita, yang membuat setan itu pergi. Ya, jadi sekali lagi bukan kitanya yang hebat. Ya, kita berdoa tiba-tiba mujizat terjadi, itu bukan karena kitanya hebat. Sadari di balik mujizat ada Tuhan yang bertindak. Di balik perkara-perkara ajaib yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang berperkara. Jadi jangan kita akhirnya mencuri kemuliaan. Ya, hati-hati. Ya, kita jangan sampai akhirnya justru ditolak Tuhan.
Nah, kita mengatakan, aku sudah mengusir setan-setan demi namamu. Tuhan, Tuhan, gitu kan, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jemaat dikasih Tuhan, sadari sesungguhnya Tuhan yang bertindak. Kita ini kayak sekedar mengaktifkan saja. Ya, kalau istilahnya, kalau senjata itu kita kayak pelatuknya saja. Ya, kalau kendaraan kita kayak starternya saja. Ya, kalau lampu kita saklarnya saja, cuma ceklik gitu aja. Tapi di dalamnya ada komponen yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa. Nah, Tuhanlah kekuatan itu dalam hidup kita. Sehingga ya kalau kita mengalami kemenangan, kita sudah mengalami terobosan, kita berhasil, kita sukses. Ya, mungkin kita akan berkata, aku berjuang dari nol dan sekarang jadi sukses. Sadari, ada Tuhan yang berperang bagimu untuk memberi kemenangan kepadamu, untuk memberi kesuksesan kepadamu. Ya, kalau enggak, ya kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan seperti apapun. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sukar untuk dia kerjakan bagi hidup kita. Dan Tuhan berkenan. Tuhan suka ya untuk memberi kemenangan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selalu ingatlah akan Tuhan. Selalu bersyukurlah kepada Tuhan. Saksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu kepada semua orang. Sehingga mereka juga akhirnya boleh mengenal akan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan Allah kita. Ya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau sekarang masih dalam perjuangan, sadari ada Tuhan yang menyertai engkau. Ya, ada Tuhan yang mau berperang bagimu untuk memberi kemenangan kepadamu. Ya, ayo berserulah kepadanya, ayo berjalan bersama dengan dia. Jangan engkau meninggalkan dia, jangan engkau menjauh dari dia, tapi semakin dekatlah dengan Tuhan dan rasakan serta alami sendiri kuasa Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu terjadi atas hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, apapun musuh yang sedang kau hadapi hari ini, ingatlah dia Immanuel, dia menyertai engkau. Ya, masalahnya seringkali kita nggak peduli, tetapi Tuhan ada. Sadari itu, seperti katakan firman Tuhan, Dia yang akan melawan musuhmu dan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kami, yang berperang bagi kami, yang memberikan kemenangan bagi kami. Bukan gagah kuat kami kalau kami bisa mengalami kemenangan, keberhasilan. Kalau kami bisa mengalami sukses, itu semua kami percaya ada Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Kami sadari ini Tuhan, dan kami bersyukur untuk kami yang sedang bergumul hari ini. Tuhan, buat kami bisa menyadari Tuhan, bahwa kami butuh Engkau. Dan biarlah kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang pasti menolong kami. Sehingga kami bisa berkemenangan. Sekali lagi, bukan gagah dan kuat kami, tapi Engkau sendiri ya Tuhan yang bertindak bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.